Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Sehat-sehat terus ya. Hari ini aku mau share kegiatan aku lagi. Ini aku awali dengan budgeting ya. Tapi ini hanya secara garis besarnya aja, nggak semuanya aku gambarin semua. Ini hanya garis besar saja. Karena kemarin aku habis liburan, jadi aku belum bikin budgeting ya. Tapi untuk dana liburan itu sih sudah aku siapkan sebelumnya. Di sini aku hanya bikin catatan pengeluaran aku ya, tapi ini sudah aku keluarin ya karena ini budgetingnya hanya untuk liburan kemarin, juga untuk SPP anak-anak, dan juga untuk beli beras, untuk belanja mingguan, belanja bulanan. Aku di sini hanya ingin sharing-sharing saja. Aku nggak ada bermaksud lain ya. Aku bukannya ingin pamer ataupun ria. Aku hanya ingin eh, memotivasi bunda-bunda untuk bisa menabung. Karena dengan menabung kita jadi punya uang simpanan ya bun, kita tidak boros. Harusnya sih begitu nerima gaji kita tuh harus langsung bikin budgeting ya. Jadi uangnya ini kita bagi-bagi. Nah untuk catatan aku ini di sini aku nulis income ya, pemasukan gitu, gaji, tapi aku hanya dapat gaji dari Pak suami karena aku memang tidak punya pemasukan, aku tidak kerja dan aku tidak punya penghasilan sampingan. Jadi aku hanya ada pemasukan dari suami aku, dan di sini juga aku tidak tulis ya gajinya berapa karena menurut aku tidak etis ya kalau disebutkan. Lalu sini juga aku bikin catatan pengeluaran liburan kemarin, SPP anak-anak, untuk beras, untuk belanja mingguan, belanja bulanan. Untuk belanja bulanan ini aku nggak pernah belanja bulanan ya, tapi aku belanja mingguan juga seperti sampo, sabun, pokoknya kebutuhan rumah tangga juga. Kalau untuk belanja mingguan itu seperti lau-lau ya, sayuran gitu. Untuk budgeting ini tidak harus yang memiliki gaji bulanan ya. Mingguan juga bisa kok, itu disesuaikan dengan kondisi keadaan keuangan kita ya. Rumah tangga itu kan masing-masing ya bun, nggak semua orang itu sama, pasti beda-beda. Setiap anggaran rumah tangga tuh pasti berbeda. Anggaran rumah tangga aku, anggaran rumah tangga bunda-bunda yang lain juga pasti berbeda ya. Di sini aku hanya ingin berbagi informasi, hanya ingin share gitu gimana caranya untuk mengatur keuangan agar kita bisa ngerem keuangan gitu bun. Karena pengalaman aku sih dulu sebelum aku budgeting ya, aku nerima gaji gitu, jadi uangnya itu jadi satu semua, tidak aku bagi-bagi. Yang ada udah mau akhir bulan itu aku ini jadi bingung sendiri. Karena serba kekurangan ya. Kalau kayak begini kan jadi sudah teratur semuanya, kita bagi-bagi uangnya, ini untuk dana pendidikan, ini untuk SPP anak-anak, ini untuk bayar listrik, bayar wifi, beli beras, untuk belanja mingguan, belanja bulanan gitu. Nah ini aku nggak bermaksud pamer atau bermaksud ria ya bun ya, aku hanya ingin share saja. Di sini aku mau masukkan uangnya, sebenarnya sih sudah aku bagi-bagi, cuman untuk stikernya ini aku lepas semua, jadi nggak ada ini stiker untuk uang apa gitu, nggak ada. Jadi aku polosin aja. Nah di sini aku mau bagi-bagi, ini aku nggak tulisin ya untuk apanya, aku hanya untuk memberi contoh gitu. Jadi misalnya untuk misalnya ini untuk belanja mingguan ataupun belanja bulanan gitu. Lalu nanti aku bagi lagi untuk bayar SPP, nanti aku bagi lagi untuk bayar listrik ataupun bayar wifi gitu. Pokoknya kebutuhan pokok dan juga kewajiban itu harus didahulukan ya bun, karena kebutuhan pokok dan kewajiban itu memang harus didahulukan. Kalau kita nggak mendahulukan kebutuhan pokok ataupun kewajiban kita, yang ada nanti kita pusing sendiri bun. Kebutuhan pokok itu contohnya seperti beli beras, untuk belanja mingguan, belanja bulanan, dan yang lain-lain gitu, untuk gas juga. Terus kalau untuk kewajiban itu seperti bayar SPP,
untuk bayar listrik gitu. Kalau misalnya bunda-bunda ikut arisan pun itu masuknya kewajiban ya bun ya. Nah pada awalnya juga aku tuh sempet ini juga ya, karena menurut aku tuh ribet gitu kalau kita nerima gaji itu harus kita tulis dulu, ini kita bagi-bagi uangnya, ini untuk apa gitu. Awalnya aku juga mikir, ngapain sih kayak begini, aku pikir gitu, ribet juga ya, kita jadi repot sendiri. Tapi pada akhirnya bun, nantinya kita sendiri akan merasakan hasilnya bun. Jadi dari sisa-sisa uang belanja itu biasanya kan kita budgetin nih, untuk belanja minggu pertama misalnya 100.000 atau 150.000. Setiap habis belanja itu pasti ada kembalian ya, walaupun hanya 2.000 5.000 itu kita sisihkan, kita taruh lagi ke posnya. Begitupun dengan minggu kedua pasti juga ada kembaliannya, walaupun hanya 2.000 ataupun 5.000 10.000 7.000 itu kita simpan lagi bun. Nah nanti pada akhir bulan baru kita kalkulasi kita ini dapat berapa gitu, kita kumpulin. Nah nanti kita bikin sistem kalender, tabungan sistem kalender. Lanjut ya bu dengan kegiatan aku. Ini aku habis pulang dari pasar, aku bikin budgeting itu sore hari. Nah ini pada pagi harinya aku baru pulang dari pasar. Ini aku habis belanja sayur asem, terus juga ada terasi karena stok terasi di rumah aku habis. Lalu di sini aku juga beli ikan asin yang tipis-tipis itu ya. Karena menurut aku enak banget makan sayur asem pakai ikan asin yang tipis-tipis itu. Aku nggak tahu namanya ikan asin apa. Aku kalau beli cuman bilang ikan asin yang tipis gitu. Lanjut di sini aku juga minggu kemarin itu aku beli telur. Jadi teman aku tuh ngajakin ke supermarket besar. Jadi aku ikut aja dan aku juga baru inget ya kalau di rumah stok telur itu habis. Jadi aku beli 2 aja karena telur itu jurus ampuh ya. Jadi kalau aku lagi nggak masak tinggal dadar telur ataupun ceplok telur jadi udah jadi ya. Dan juga aku beli 2 karena untuk stok, karena anak-anakku kalau bikin mie ataupun bikin nasi goreng sendiri mereka tuh pada nyarinya telur, ataupun bisa untuk bikin kue, untuk pancake atau untuk yang lainnya, pokoknya telur itu selalu ditanyain ya di rumah. Nah ini sudah aku refill semua, ini aku mau beresin dulu. Nah 1 kotak telur ini lagi tidak aku masukin ke situ ya, jadi aku simpan saja, nanti kalau yang di rak itu sudah habis baru aku keluarin lagi. Terus aku mau merapikan bawang, ini aku beli cabai dan bawang aku campur 5.000. Alhamdulillah ya dapat banyak ya bun, tapi aku hanya beli cabai rawit aja ataupun cengek atau orang-orang bilang rawit setan gitu ya. Jadi aku cuma beli 5.000 karena untuk bikin sambal kalau nggak pedes nggak enak ya. Sekarang aku mau kupasin dulu sayurannya. Ini aku lagi pengen makan sayur asem karena menurut aku tuh sayur asem itu emang sayur yang paling enak ya. Aku beli sayur asem itu dengan harga 5.000, menurut aku ini banyak dan juga komplit. Cuman biasanya aku kasih kacang, cuman kata si abangnya itu kacangnya lagi kosong jadi nggak ada kacangnya. Tapi nggak apa-apa, yang penting sayurannya komplit, ada lengkuas juga, ada salam juga, dan juga jagungnya banyak. Aku kalau bikin sayur asem itu cabenya aku banyakin ya biar jadi sayur asemnya itu merah, dan kadang ada juga yang pakai kemiri, kalau aku nggak suka pakai kemiri. Kemarin ada yang bertanya sama aku itu aku ke Jogjanya berapa hari. Di sini saja ya aku jawabnya, aku itu kemarin ke Jogja 4 hari. Jadi aku berangkat hari Jumat sore sekitaran jam 4-an deh gitu, dan sampai Jogja itu pagi. Jadi begitu sampai kita langsung ke Candi Prambanan karena kita ke hotelnya itu sekitaran jam 3. Jadi untuk mengisi waktu ya kita jalan-jalan dulu ke Candi Prambanan. Dan di Candi Prambanan itu rame ya bun ya, rame banget karena memang kebetulan hari Minggu, jadinya pas banget dengan weekend itu rame, dan juga banyak bis. Kebanyakan sih bis ya, rombongan-rombongan gitu, tapi aku juga nggak lihat sih kalau mobil pribadi, kayaknya sih ada, cuman karena kita memang pakainya bis jadi kita adanya di parkiran bis. Nah ini aku mau kupasin dulu, ini aku mau kupasin paya mudanya untuk sayur asem. Kalau aku tuh emang suka ya dengan paya kalau di sayur asem kayak gini. Kalau anak-anak sih sukanya kuahnya aja, karena kalau anak-anak tuh emang
kurang suka sayur asem ya. Kalau menurut mereka sayur asem itu nggak bisa dimakan sayurannya. Paling hanya kuahnya, tapi kalau kuahnya sih mereka suka. Aku kalau masak sayur asem tuh pasti habis. Karena kalau sayur asem itu bisa dimakan dengan apa aja ya. Dengan telur dadar pun jadi. Anak-anakku juga kalau aku emang lagi pengen makan telur dadar ya pakai sambal sama sayur asem juga sudah jadi. Apalagi kalau pakai ikan asin ya bun, aduh itu bisa ngabisin nasi. Tapi kalau aku makan ikan asin itu, ikan asinnya aku rendam dulu pakai air panas, jadi nggak terlalu asin. Dan ibuku juga bisa makan ya kalau nggak terlalu asin gitu. Aku rendam dulu dengan air panas, air mendidih. Jadi langsung aku tuang, aku rendam beberapa menit, nggak langsung dicuci ya, aku rendam dulu. Nanti setelah beberapa menit aku rendam, baru aku cuci, aku bilas sampai bersih. Aku bilasnya di air mengalir ya, jadi untuk ngurangin kadar garamnya biar nggak terlalu asin. Kalau asin juga ibuku nggak mau karena memang nggak boleh ya untuk orang tua yang asin-asin gitu. Sambil ngeliatin aku ngupasin sayur asem ya bun, aku pengen sedikit bercerita. Aku ada keinginan untuk makeover wastafel aku karena memang temboknya itu sudah kusam, sudah lama. Aku nunggu Pak Sul libur itu agak susah ya, mungkin insya Allah sih minggu besok deh aku mau makeover. Karena kalau dilihat dari kamera tuh kayaknya kurang bagus gitu ya, kelihatan gelap, tidak cerah dan tidak terang. Padahal sih aku sudah ganti lampu dapur aku yang terang, terus juga aku sudah pakai lampu tambahan, tapi tetap aja kayaknya ya masih kurang bagus gitu. Malah jadi kelihatan kusamnya, malah jadi lebih kelihatan. Nggak, menurut aku nanti mau aku tutup aja pakai wallpaper, karena kalau untuk dicat tuh waktunya eh, lama, karena memang suamiku liburnya paling sehari 2 hari, itu pun kalau ada kesibukan. Jadinya ya udah aku nggak bisa minta bantuannya. Kalau aku ngecat sendiri takutnya nggak bagus ya, jadi mau aku tutup saja pakai wallpaper untuk sementara waktu. Dan nanti kalau emang suamiku punya waktu libur yang panjang baru aku mau cat aja. Aku juga mau cat warna putih karena memang dapurku itu sangat gelap ya, karena dapur tua dan dapur lama gitu. Jadi mau aku cat aja warna putih. Nah ini aku sudah selesai kupasin sayur asemnya. Nah ini dia ikan asinnya sudah aku rendam air panas dan sudah aku cuci sampai bersih ya bun ya. Aku tuh paling suka kalau nyium bau ikan asin ya, kalau digoreng tuh kayaknya wangi banget gitu, bikin lapar gitu. Dan kalau aku goreng ikan asin tuh tetangga aku suka pada, "Woi, bikin apa," gitu, "wangi banget," gitu ya. Padahal cuma masak ikan asin, dan aku juga begitu kalau tetanggaku masak gitu. "Wangi apa ya? Masak apa ya?" gitu, suka pengen tahu gitu. Nah, ini sudah mateng, sini aku percepat aja, udah mateng. Sekarang aku mau tirisin dulu ikan asinnya. Setelah ini aku mau tumisin dulu bumbunya. Nah, ini bumbunya sudah aku blender aja ya biar cepet, lebih praktis juga. Nah, ini aku mau tumis dulu sampai harum, sampai bumbunya matang gitu. Dan aku juga di sini nggak ada daun salam, ternyata daun salamku habis, jadi adanya cuma untuk sayur asem. Nah ini sudah aku masukin ikan asinnya. Sekarang aku mau aduk rata biar tercampur rata gitu. Di sini aku bikinnya agak pedes ya, jadi aku nggak usah bikin sambal lagi. Paling nanti tambahannya pakai kerupuk gitu, lebih nikmat lagi kalau pakai kerupuk ya. Nah ini sudah matang, aku mau angkat dulu karena anakku sudah nggak sabar pengen makan ikan asin, karena memang udah lama aku nggak bikin ikan asin ya. Karena untuk masak ikan asin itu nggak bisa sering ya, karena ibuku nggak boleh makan ikan asin. Paling kalau aku lagi pengen ya aku bikin gitu, aku masak sendiri. Lanjut, ini aku sudah rebus air dan airnya sudah mateng, terus aku masukin sayurannya. Tadi juga sudah aku masukin bumbunya, aku masukin garam, gula,
Kalau bunda suka micin pakai micin, kalau aku sih pakai micin ya, karena sayur asam itu kalau pakai penyedap yang lain itu kurang enak, lebih enaknya pakai micin. Di sini videonya aku percepat dan ini sudah mau matang. Sampai di sini dulu video dari aku, sampai jumpa video berikutnya.